Hai guys, hai teman-temanku semua, salam dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan di bawah lindungan Yang Maha Berkuasa ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan tanpa komunikasi dengan kamu, bagaimanakah perasaannya? Teman-teman, di topik readingan kali ini kita akan cuba mengupas mengapakah seseorang yang kamu cintai membatasi komunikasi dengan dirimu. Bagaimanakah keadaan dan perasaan dia detik ini? Apakah dia baik-baik sahaja ataupun sebaliknya? Okey, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini yang juga terbuka untuk semua jenis hubungan. Perlu saya terapkan bahawa setiap pembacaan memerlukan kebijaksanaan kamu kerana akan ada yang resonate dan akan ada yang tidak. Baik teman-teman, kita akan mulakan dengan menarik energinya dahulu ya. Siapakah dia? Seseorang yang sudah tidak lagi berkomunikasi ataupun membatasi komunikasinya dengan kamu. Nah, sama ada kamu masih berkomunikasi dengan orang ini ataupun komunikasi yang semakin hari semakin dingin ya, saling mendiamkan. Nah, kita cuba lihatkan bagaimanakah perasaan dan emosinya ya di saat dia tidak berkomunikasi dengan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang sudah tidak lagi berkomunikasi ataupun sedikit komunikasi dengan kamu. Seseorang yang cuba mendiamkan kamu ataupun kamu cuba mendiamkan orang ini ya. Apapun yang terjadi ya di antara kalian, kita cuba lihatkan ya. Siapakah dia yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu detik ini? Wow, kad pertama sudah menunjukkan the devil teman-teman ya, ataupun temptation. Saya merasakan tidak kira lah ya apa yang berlaku di hubungan kalian, kamu dan dia masih saling tergoda akan satu sama lain. Nah, di sini ketika hadirnya the devil ini ataupun temptation, ini menunjukkan godaan yang sangat kuat ya. Kad pertama sudah the devil teman-teman ya, temptation yang menunjukkan ketertarikan ataupun energi kemelekatan yang sangat kuat di antara kamu dengan orang ini. Yang pasti teman-teman, saya dapat merasakan kamu benar-benar jatuh cinta dengan si dia ya, ataupun sangat tertarik dengan si dia, sering memikirkan orang ini siang dan malam, dan saya merasakan tanpa kamu sedari, orang ini juga turut mengalami perkara yang sama. Dia sangat tergoda akan diri kamu, sangat tertarik akan diri kamu, tetapi entah mengapa ya, daripada temptation ini juga saya menangkap energi seseorang yang menahan, cuba seperti mendisiplinkan dirinya agar tidak terlalu tergila-gilakan kamu. Nah, orang ini sepertinya sedang cuba mengarahkan energinya kepada hobinya, pekerjaannya, mengarahkan energinya kepada perkara-perkara yang lain agar tidak terlalu memikirkan kamu. Seseorang yang terpaksa ya menahan dirinya daripada terlalu jatuh cinta dengan diri kamu. Di sini dengan secara nyata teman-teman ya, kamu dengan dia saling jatuh cinta, saling tertarik akan satu sama lain. Ada hasrat yang besar ya di antara satu sama lain, dan kalau boleh tidak mahu berpisah. Kita lihat lagi ya. King of Water, wow. Ini menguatkan lagi teman-teman ya akan perasaan yang dia miliki untuk kamu. Bersebelahan dengan the devil ini menunjukkan seseorang yang benar-benar sangat menyayangi kamu ya. Ini bukan sebatas hasrat sahaja, tetapi orang ini mempunyai maturity, kematangan dari segi perasaan dan emosi, dan sangat bersabar akan koneksi ini. Tidak terburu-buru, tidak mahu kehilangan kamu, dan kalau boleh walaupun tidak dapat memiliki, ingin mencintai kamu untuk selama-lamanya. Beberapa di antara kamu berdiri dengan seseorang yang usianya sudah agak matang teman-teman. Sama ada sepantaran dengan umur kamu, atau mungkin sedikit lebih tua ya, ataupun jauh lebih tua daripada umur kamu. Yang penting, yang pasti teman-teman, dia jauh lebih tua daripada kamu. Ada perbezaan umur ya. Saya menangkap energi seseorang yang sudah matang dari segi perasaan dan emosinya. Orang ini sensitif teman-teman, dan orang ini tidak mudah lupa ya. Dia mengingati segala sesuatu akan diri kamu, sering memerhatikan kamu, dan seperti bertindak dengan penuh kesabaran. Perasaan yang dia miliki untuk kamu ini sangat dalam ya. The Hierophant. Orang ini juga merupakan orang yang sangat mementingkan keagamaan, kepercayaannya. Nah, sama ada dia kuat beribadah ataupun tidak, ini soal yang lain. Yang penting orang ini mementingkan keagamaannya. Apapun agama si dia, dia mengikuti apa yang benar, apa yang betul.
Kalau boleh teman-teman tidak mahu menyimpang ya, walaupun begitu tergoda dengan kamu, cuba menahan dirinya tidak mahu menyimpang daripada jalan yang benar. Jikalau menjalankan sebuah perhubungan dengan kamu, biarlah dijalankan dengan cara yang betul. Nah, orang ini mempunyai sikap yang seperti ini walaupun terpaksa menahan godaan yang besar daripada kamu. Nah, di sini teman-teman ya, ketika dia memiliki perasaan yang begitu dalam dengan kamu dan dia sering-seringan terkoneksi secara batin. Kamu dapat berkomunikasi dengan orang ini, dapat memahami emosinya. Contohnya ketika dia merindukan kamu ataupun kamu merindukan dia, masing-masing dapat menangkap energi ini. Beberapa di antara kamu mungkin berdilin dengan pasangan orang ataupun kamu sendiri sudah memiliki pasangan. Tidak kiralah ya, sama ada mempunyai ikatan pernikahan yang khusus ataupun mungkin sudah memiliki orang lain. Sama ada pihak dia ataupun pihak kamu. Tetapi seperti perkara ini tidak dirancang, ketika kamu bersahabat dengan dia, seperti ada ketertarikan dan saling jatuh cinta ya. Apatah lagi ketika dapat merasakan ya kematangan daripada sisi masing-masing. Dia merasakan kamu sangat memahami dia, dia sangat memahami kamu. Ketika kamu dengan dia berkenalan teman-teman ya, ini bukan sekadar hasrat sahaja. Seperti kamu menemukan sebuah pencerahan daripada orang ini. Tenang jiwa kamu ketika berbicara dengan dia. Dia juga seperti mendapat pencerahan ya. Ada spiritual connection di antara kalian berdua. Sesuatu persamaan ya, yang sangat kuat. Walaupun mungkin ada perbezaan-perbezaan yang lain. Nah, kita akan lihat lagi siapakah dia. Seseorang yang sedang mendiamkan kamu atau tidak berkomunikasi dengan kamu. Ataupun mungkin ya, kamu yang cuba membatasi komunikasi ini dengan si dia. Teman-teman, orang ini on off dengan kamu ya. Datang dan pergi. Pernah cuba berkali-kali mungkin untuk meneruskan hidupnya tanpa kamu ya. Hubungan ini seperti koneksi ini melelahkan. Sama ada melelahkan kalian berdua kerana mungkin ada penglibatan yang long distance relationship ya. Seseorang yang berdiri di shore ini ya, tepi pantai ini, melihatkan kepada ke arah laut dan melihatkan kepada pelayaran ya, sebuah kapal ini. Ada hati, ada perasaan untuk datang mencari kamu, merindukan kamu dari kejauhan. Untuk mereka mungkin juga ini adalah pasangan sah kamu ya, yang sedang terpisah kerana disebabkan oleh sebuah pekerjaan. Mungkin juga ada energi yang seperti itu ya, maka merindukan kamu, memikirkan kamu dari kejauhan, ingin pulang tetapi mungkin ada kerja yang belum selesai atau uang yang belum mencukupi untuk kembali ya. Dan saya menangkap energi seperti sama ada kamu ataupun dia yang sudah seperti merasakan ini mungkin jalan yang terbaik. Ketika cinta ini meledak-ledak, perasaan besar ya yang dimiliki untuk satu sama lain, mungkin kamu dengan dia merasakan seperti salah satu seperti harus menarik diri ya, tidak dapat meneruskan hubungan ini. Seperti jikalau perasaan ini semakin hari semakin kuat ya. Bagaimana jikalau tidak ada arah tuju kepada hubungan ini? Contohnya hubungan yang tidak memungkinkan. Jikalau ada perbezaan agama, status dan sebagainya, maka kamu dengan dia seperti bergilir-gilir ya. Sama ada dia ataupun kamu. Contohnya begini teman-teman. Pada mulanya mungkin dia cuba menghindar. Kemudiannya dia datang mencari kamu. Kemudian kamu pula cuba mendiamkan dia. Kamu pula yang cuba menghindar. Bergilir-gilir, menjauhkan diri daripada satu sama lain. Ketika kalian melakukan ini ya, yang lucunya masih ada ketertarikan itu, masih jatuh cinta, masih merindukan satu sama lain. Walaupun kalian berdua merasakan ini mungkin ya cara yang terbaik untuk menghindar satu sama lain, tetapi merindukan, sukar untuk melepaskan satu sama lain ya. Saya menangkap energi seperti saya mendengarkan suara ya, berkali-kali orang ini berkatakan tidak kepada kamu. Tetapi apa yang ditampilkan ataupun energi yang dapat kamu rasakan daripada dia ini berbeza daripada kata-katanya. Ada rasa cinta untuk kamu. Kamu cuba mengelak dari dia, dia juga cuba menghindar dirinya daripada kamu. Saling bergilir-gilir untuk mengelak satu sama lain, tetapi semakin kamu dan dia melakukan ini, semakin merindukan. Seperti tidak dapat beredar dari koneksi ini. Nah, ketika saya menjelaskan isu ini, keluarlah kad Emperor ini lagi ya. Seseorang yang tidak pernah maju atau mundur, sentiasa ada buat kamu teman-teman. Orang ini sentiasa memantau kamu, seperti kamu ini berada di bawah pantauan si dia.
seperti pergerakan kamu ini dikawal oleh orang ini. Orang ini seperti mengontrol kamu secara tidak langsung. Dia seperti seseorang, saya menangkap energi seorang yang berdefine masculine ya, dan dia seperti sangat dominasi dalam hubungan ini. Walaupun mungkin tidak ada yang memiliki ya secara sah, bagi dia, menurut dia, kamu ini adalah haknya si dia. Perasaan dia teman-teman ya, walaupun dia berkenalan dengan orang banyak, contohnya ya, masih dating, keluar flirting, membuka perasaannya secara santai untuk orang lain, tetapi dengan kamu di sini perasaan itu berbeda. Walaupun komunikasi itu masih berjalan atau dikurangkan, ia meninggalkan kesan di hatinya. Orang ini sentiasa memantau kamu. Nah, walaupun banyak yang tidak dia tunjukkan kepada kamu secara emosi, banyak yang lebih diekspresikan secara logika, tetapi dia tetap memikirkan kamu kerana kamu memenuhi kriteria ataupun memenuhi cita rasanya si dia. Dia tidak maju, tidak mundur, hanya memerhati, tetapi seperti seolah-olah ya, begitu bangga. Dia seperti begitu percaya dan bangga sudah dapat menakluki kamu. Nah, mungkin tidak dapat badan kamu contohnya secara 3D, tetapi dia begitu pasti sudah menguasai perasaan kamu. Saya menangkap energi yang seperti itu. Nah, walaupun tanpa komunikasi, kehadiran Emperor ini ya menguatkan lagi ya kerinduan di antara kamu dengan dia. Orang ini meninggalkan kesan ya di dalam hidup kamu, dan kamu juga meninggalkan kesan yang mendalam kepada dia. Saling berhasrat. Kad yang pertama dan kad yang penutup di sini menunjukkan hasrat yang besar ya, yang dimiliki untuk satu sama lain. Percubaan berkali-kali untuk menahan rasa, untuk mendapatkan pencerahan spiritual, menghindar dari satu sama lain, mengurangkan pertemuan, mengelak satu sama lain, ingin pergi meninggalkan, tetapi tidak berjaya. Masih dalam proses. Nah, itu yang saya tangkap daripada kad-kad yang berdiri tegak ini ya. Semakin menghindar, semakin merindukan. Page of Earth. Tindakan yang berhati-hati, tindakan yang penuh dengan perencanaan. Saya tidak menangkap energi orang yang ingin bermain-main dengan kamu, tetapi dia merasakan jikalau hubungan ini benar-benar tidak akan ke mana ya, lebih baik berundur, lebih baik secara perlahan-lahan mematikan komunikasi. Tetapi sepertinya tidak dapat dilaksanakan, hanyalah sebuah perencanaan. Dan saya menangkap ada beberapa pergerakan daripada si dia ini, seorang yang rajin bekerja, pandai menghasilkan uang, sentiasa melihatkan kepada sebuah penghasilan ya, tetap berhati-hati dalam menjalankan hubungan ini dengan kamu. Nah, apapun halangan di hubungan kalian ya, kita tidak perlu mengulangi ya senario yang sama. Dia bertindak seperti berhati-hati, tidak mahu kehilangan kamu, tidak mahu melepaskan kamu, tidak mahu maju juga. Seperti sangat berhati-hati daripada segi tindakan dan perasaan dia kepada kamu. Nah, saya menangkap energi yang seperti itu. Orang ini rajin teman-teman. Orang ini sangat rajin bekerja, rajin berusaha, dan ingin melihatkan perubahan ya, ingin mencapai cita-cita dan ingin melihatkan perubahan di dalam hidupnya. Dia seperti orang yang ingin memperbaiki kehidupannya, bercita-cita tinggi ya, ingin memiliki segala sesuatu dari segi kebendaan, status, kedudukan dan sebagainya. Orangnya sangat rajin ya, dan dia sangat berhati-hati dengan kamu, menjaga perasaan kamu dan sebagainya. Kita lihatkan teman-teman, koneksi hubungan ini. Bagaimanakah dia memandang kamu dan bagaimanakah kamu memandang dia di dalam hubungan ini? Nah, kita cuba tarikkan kad dia dahulu ya. Bagaimanakah energi si dia ke kamu saat ini di dalam hubungan ini? Mungkin cara dia berfikir ke arah kamu, apa yang dia fokuskan, cara dia memandang kamu dan sebagainya. Apa saja yang bakal terbuka di kad ini nanti? Sunglasses. Teman-teman, secara gambar ini ya, simbol ini sendiri ya, orang ini memang suka menggunakan atau mengenakan sunglasses ini. Dia ketika cuaca panas, baik seorang wanita atau lelaki, memang sangat suka menggunakan shades ya, sunglasses ini, cermin mata gelap ini teman-teman, bagi mendapatkan keselesaan di mata ya, ataupun dengan mudah dapat melihat ya perkara-perkara, benda-benda yang ingin dia lihat tanpa orang lain melihatkan kemanakah tertujunya anak mata beliau ini. Maksudnya ketika dia menggunakan sunglasses ini, kamu tidak dapat melihat ya kemanakah arah matanya itu, tetapi dia memang seorang yang sangat suka mengenakan sunglasses.
seorang yang agak fashionable walaupun agak sederhana, tetapi dia sangat suka menggunakan sunglasses ini. Nah, energi seperti ini saya dapat relate teman-teman ya, ketika memandu ataupun apa saja ya, ketika cuaca yang agak silau ya, tidak kisahlah, tidak kira sama ada sunglasses itu berjenama ataupun tidak. Yang penting dapat memberikan shades ya, seperti mengawal cahaya di mata kita, maka saya akan menggunakannya ketika memandu ataupun merasakan cuaca terlalu panas. Nah, ini tidak tertakluk kepada is a branded glasses or not ya, bagi saya itu tidak penting. Nah, orang ini sangat suka menggunakan glasses dan cenderung menggunakan sunglasses ini ketika dia keluar dengan kamu, bersama dengan kamu, agar kelihatan lebih tampan, lebih seksi ya. Pada waktu yang sama boleh curi-curi memandang kamu tanpa kamu mengetahui ke manakah arah tuju matanya itu. Nah, dia seorang yang sangat tergoda dengan kamu tetapi mempunyai sikap pemalu. Maka mengenakan glasses ini membuatkan kamu tidak terlihat dengan jelas ya, ke manakah arah tujunya mata dia itu. Dia dapat memerhatikan kamu dari pelbagai sudut dan sebagainya. Dan pada waktu yang sama ketika dia ingin melihatkan kepada orang lain, kamu juga tidak dapat menangkap itu. Nah, orang ini misterius, tricky ya, banyak pelbagai caranya. Dan pada waktu yang sama saya merasakan seperti saya sebutkan awal tadi ya, memata-matai kamu. Orang ini sudah menguasai kamu sebenarnya, walaupun mungkin tidak ada ikatan yang khusus, sama ada ikatan pernikahan ataupun tidak ada, dia seperti sudah dapat memiliki hati kamu. Nah, jikalau tidak, kita tidak akan memanggilnya The Emperor. Dia tahu apa yang dia lakukan, dia tahu apa yang dia inginkan, dan dia tahu bagaimana untuk menakluki hati kamu. Seorang yang berenergi masculine ini sangat suka di opposite divine feminine, teman-teman. Contohnya, jikalau dia seorang lelaki yang sedang kita bincangkan, berenergi masculine, sangat tertarik kepada feminitas, seseorang yang feminine. Nah, begitu juga vice versa ya. Kamu terbalikkan saja energi ini, tertakluk kepada viewers saja ya, sama ada yang menonton ini wanita ataupun lelaki. Yang pasti saya merasakan dia ini sangat fokus. Cermin mata ini menunjukkan fokusnya sedia kepada kamu. Sangat suka memandang ke arah kamu, mungkin juga stalkingin media sosial kamu. Ketika dia merasakan bergilir-gilir ya, kamu cuba menghindar dari dia, dia cuba menghindar dari kamu. Nah, ketika kamu melakukan ini, dia seperti cuba memata-matai kamu, melihatkan kepada gambar-gambar kamu, following your social media ya. Jikalau kamu orang yang tidak aktif seperti saya di social media, terlalu sibuk dengan pekerjaan, dia akan cari cara lain. Mungkin ronda-ronda dengan mobilnya, motosikalnya di kawasan rumah kamu, datang ke berdekatan dengan rumah kamu, melihatkan kamu dari kejauhan ya, ataupun berkunjung ke tempat-tempat yang kalian suka kunjungi bersama. Nah, ketika kamu tidak mengunjungi tempat-tempat ini lagi, mungkin dia akan melepaskan rindunya dengan pergi ya ke tempat-tempat seperti ini dengan harapan 1 or 2 out of 10, skala 1 ke 10. Mungkin ada 1 atau 2 daripada skala 10 itu kamu mungkin berkunjung ya, kembali ke tempat itu, dan mungkin ya dia dapat melepaskan rindunya dengan melihat kamu di tempat-tempat yang kalian suka kunjung bersama. Begitu ya, tempat-tempat yang pernah kalian habiskan waktu bersama, seperti itu ya. Kita lihatkan pula dari sisi kamu ya, healing heart. Wow. Beberapa di antara kamu, atau boleh dikatakan sebahagian besar daripada kamu ya, benar-benar ingin mengakhiri koneksi ini dengan seseorang ataupun cuba sedaya upaya untuk move on. Masih dalam proses untuk healing heart, memperbaiki, memulihkan, recovery hati kamu yang sedang sakit ini. Sama ada hubungan ini hubungan toksik, kamu merasakan seseorang yang flirting, bermain-main dengan kamu, atau seperti menganggap kamu ini sebatas hiburan ya. Sama ada dia serius ataupun menganggap kamu sebatas hiburan, membuatkan kamu sangat disakiti, tidak ada kejelasan. Maka kamu ingin membebaskan diri kamu daripada hubungan toksik ini, dan kamu cuba memperbaiki ya segala adiksi yang kamu miliki terhadap orang ini. Nah, di sini ada gambar seorang yang menjahit hatinya yang sudah terkoyak ya. Kamu seperti ingin memperbaiki kondisi kamu dengan healing heart, recovery teman-teman. Ingin mencari kekuatan yang ada di jiwa kamu. Sama ada kamu ingin move on, ataupun kamu seperti sudah tidak begitu menitik beratkan hubungan ini. Kamu seperti secara perlahan-lahan berkatakan tidak kepada si dia. Kamu berkatakan no kepada hubungan ini.
dan kamu cuba memfokuskan ya ke arah diri kamu, memperbaiki diri kamu, mencari keyakinan diri kamu, mencari ataupun cuba mencapai kekuatan di hati kamu. Nah, ketika kamu bertindak untuk pergi ya teman-teman ya, saya menangkap ada sedikit energi ya. Mungkin ada penglibatan cinta segitiga juga di sini ya. Tidak menutup kemungkinan itu ya. Ketika kamu ingin bersendirian kerana lelah akan koneksi yang seperti ini, jikalau kamu yang menghadirkan orang ketiga atau kamu berada di pihak ketiga, kamu seperti terpaksa mengimbangi ya pasangan kamu dan dia. Nah, pada waktu yang sama ketika kamu ingin melepas atau meloloskan diri kamu, kamu ini seperti diawasi oleh pasangan sah kamu dan juga orang yang kamu cintai ini, orang ketiga ini. Nah, ada sedikit energi itu ya. Kerana kadang-kala teman-teman ya, kad-kad ini perlu dibacakan from the front to the back, from the back to the front, dan di mana saja kamu menangkap energinya. Nah, saya melihat seperti ada sedikit energi yang kamu berada di tengah-tengah dan tidak tahu ya untuk fokuskan pasangan, anak-anak atau dia. Nah, kerana kelelahan ya, terpaksa mengimbangi ya situasi yang seperti ini, might as well say no to none. Maksudnya kamu seperti bertindak untuk pergi, say no to both ya. Kamu ingin mendapatkan, mencari jati diri kamu, ingin menenangkan fikiran kamu, seperti itu ya. Ada sedikit energi yang kelelahan, keletihan dari pihak kamu di sini. Teman-teman, menurut alam semesta ya, I like you. Apa pun yang kalian lakukan ya, sama ada kamu yang menghindar ataupun dia yang menghindar, masih ada perasaan suka sama suka di sini. Baik teman-teman, kita akan lihatkan apakah faktor-faktor yang membuatkan si dia. Nah, bagi mempermudahkan bacaan hari ini ya, kamu terbalikkan sahaja. Jikalau kamu yang merasakan kamu yang menghindar dari orang ini, sama ada dia yang mendiamkan kamu ataupun kamu yang mendiamkan dia, terbalikkan sahaja jikalau kamu merasakan energi ini seperti terbalik. Nah, kita lihatkan apakah faktor-faktor yang mendorong dia membatasi komunikasi dengan kamu. Semakin hari komunikasi ini semakin berkurangan, energi yang semakin hari semakin dingin, tidak ada pertemuan ya. Mungkin juga kata-kata yang panjang itu dikurangkan kepada satu patah perkataan sehari. Nah, begitu ya. Mungkin masih ada berkomunikasi, tetapi dapat dirasakan seperti komunikasi itu sudah tidak berarti lagi ya. Nah, apapun kondisi kamu, kita lihatkan faktor-faktor yang mendorong si dia melakukan ini. Workaholic. Teman-teman, ini ada dua energi di sini. Energi pertama, orang ini memang orang yang sangat sibuk dan dia merasa lelah dan harus memfokuskan kepada kerjanya. Nah, di sini dia terlalu fokus kepada pekerjaannya, maka dia memberikan ruang ya kepada satu sama lain untuk tidak bertindak terburu-buru, walaupun ada perasaan rindu, masih menyukai satu sama lain, ataupun dia merasakan sudah mencari kamu, sudah memberikan seperti kesempatan ya untuk kamu kontak si dia, tetapi kamu terlalu sibuk. Nah, workaholic ini mungkin energi kamu ataupun kedua-dua belah pihak yang masing-masing memfokuskan kepada kerjaya. Nah, kamu dengan orang ini mempunyai persamaan yang sama. Pertama, saling berhasrat. Yang kedua, saling mengutamakan apa yang perlu diutamakan dahulu, memprioritasikan apa yang penting. Nah, ketika sibuk, saling tidak mengendahkan. Ada persamaan ya di antara kamu dengan dia kerana masing-masing matang, bersikap sangat mature terhadap hubungan ini. Maka masing-masing memberikan ruang. Masalahnya ketika ruang itu diberikan secara berlebihan, mungkin ada yang tidak bertemu berbulan-bulan lamanya. Nah, begitu ya, ada senario yang ke arah itu. Workaholic, vanity. Teman-teman, orang ini menjaga image ya, sangat bangga akan dirinya. Dia seorang yang benar-benar ya merasakan dia ini seperti seorang yang mempunyai penampilan yang baik walaupun sudah berumur ya. Dia sangat menjaga harga dirinya. Nah, saya menangkap energi ya, ada sedikit energi yang menunjukkan orang ini, beberapa di antara dia sama ada single parents, janda atau duda, atau seorang yang sudah lama single. Nah, orang ini mungkin belum pernah bernikah, ataupun seperti saya sebutkan tadi, seorang janda atau duda. Ketika sudah menjalani proses yang seperti ini, pengalaman ini membuatkan mereka menjadi sangat berhati-hati dan cenderung ya menjaga harga diri mereka. Tidak sebarangan membuka hati untuk orang. Nah, ada beberapa yang sudah berusia tetapi penampilannya masih cukup seksi, masih cukup tampan, awet muda.
maka dia merasakan dia mampu mendapatkan yang baik. Maka tidak terburu-buru ke arah orang yang dia cintai. Dia merasakan begitu memandang tinggi akan dirinya. Dia memandang tinggi akan harga dirinya, image-nya. Dia merasakan dia kelihatan tampan, kelihatan cantik, dan seperti masih ramai lagi yang tertarik akan dirinya. And the facts remain, memang benar seperti itu teman-teman. Orang ini ramai peminat Saya dapat menangkap energi yang dia memang ramai diminati. Being approached by many, banyak yang menghampiri dia, tetapi tidak semestinya dia begitu mudah membuka hatinya untuk orang lain. Dia memantau-mantau, memikir-mikir, menimbang-nimbang, kerana dia memandang tinggi akan harga dirinya. Mungkin dia ini mungkin ada beberapa daripada dia ini yang tidak pernah disentuh, baik seorang lelaki atau wanita, maka dia merasakan dia harus dapatkan yang terbaik. Kamu faham apa yang saya cuba maksudkan di sini apa yang saya cuba sampaikan. Dia memang daripada kecil lagi teman-teman seorang yang menjaga maruah, menjaga harga dirinya. Maka dia dapat membezakan apa yang baik, apa yang tidak untuk dirinya. Orangnya sangat bangga dan dia tidak akan terburu-buru ketika menjalankan sebuah perhubungan dengan sesiapa pun. Nah, orang ini cenderung ingin dikejar, tetapi dia tidak akan mengejar. Kalau kita memasuki dunia haiwan dunia binatang teman-teman contohnya singa ini lion ini kalau kamu lihat, kalau kamu pergi ke zoo lion ini cenderung duduk baring seperti posisi yang malas, tetapi dia hanya memantau. Kalau yang betina teman-teman singa betina ini yang selalunya akan melakukan rondaan pekerjaan. But the Lion King will just sit at the corner memantau. Yang melakukan tugas itu adalah yang si betinanya, bukan yang si jantannya. Nah, itu di dunia haiwan teman-teman. Nah, cenderung lion-lion ini, singa-singa ini hanya memantau. Ketika mereka merasakan tertekan seperti being provoked, baru akan bertindak. Nah, begitu juga dengan sikap orang ini. Dia tidak banyak tindakan daripada dia, tetapi itu tidak bermaksud dia tidak memerhatikan kamu. Dia akan berikan perhatian dengan seutuhnya, tetapi tidak ada tindakan. Orang ini mahu dikejar, mahu diberikan perhatian. Nah, ini yang melelahkan kamu, tetapi dia tidak mengejar. Tetapi kemahuan dia kepada kamu itu besar. Cuma dia tidak mengejar. Sesuatu yang perlu kamu fahami tentang dia. Complacency, teman-teman, orang ini memang bersikap leka. Leka seperti segala-galanya baik-baik sahaja. Apapun yang terjadi, walaupun mungkin ada gempa bumi di negara kita, it's okay. Baik-baik sahaja. Memang bersikap leka, seperti belum bangun dari tidurnya. Ada kalanya mengambil mudah akan hubungan ini. Seperti agak sukar untuk provoke, untuk mendapatkan perhatiannya. Jikalau tidak ada perkara-perkara yang besar dia tidak akan bangun daripada posisinya. Nah, orang ini memang begini teman-teman, maka agak sukar untuk dia membuka sebuah komunikasi dengan kamu. Kelekaan tetapi dia seorang yang sangat bersemangat tinggi, mempunyai kepercayaan diri yang baik. Orang ini sangat confident, sangat mencintai kamu, sangat bahagia, dan ada kalanya memberikan kamu sisi keanak-anakan. Orang ini memang suka dan tahan dengan cuaca panas, sangat aktif di waktu panas, tetapi tidak aktif di waktu dingin. Nah, dia begini teman-teman orang yang berjiwa panas, sangat sukakan kepada kepanasan, sangat suka kepada perkara-perkara yang menggairahkan, sukakan stimulation, sukakan stimulasi. Orang yang mungkin beberapa di antara dia ini mungkin cepat bosan, ingin sesuatu yang mencabar. Saya menangkap energi seseorang yang sangat aktif dari segi gaya hidupnya, lifestyle-nya dia. Mungkin dalam berolahraga, pergerakan bersenam, aktif dengan sukan, something like that. Orang yang jikalau berkaitan dengan hobinya akan dilakukan habis-habisan. Sangat suka outdoor, suka berada di luar. Nah, mengapakah dia membatasi komunikasi dengan kamu? Selain daripada orang yang sangat sibuk, workaholic, orang yang menjaga harga dirinya, ada kalanya kerana dia memang leka teman-teman. Leka itu apa teman-teman Bersikap acuh dan tidak acuh, dan sikap kanak-kanak seperti anak-anak kecil. Jikalau dia sudah memperjuangkan kamu, dia akan cuti 1-2 bulan. Diperjuangkan sekali, kemudian dia akan mundur. Kamu akan memperjuangkan yang setahun itu. Begitu Dia mungkin akan perjuangkan kamu 1%, kamu pula akan perjuangkan dia 9% daripada 10% itu. Begitu teman-teman.
Nah, begini orangnya, memang sikap dia memang seperti ini. Tetapi dia sangat bahagia dengan kamu ya. Sangat gembira dengan kamu dan merasakan kamu adalah orang yang sangat tepat buat si dia. Destiny. Teman-teman, beberapa di antara dia yang cuba membatasi komunikasi kerana dia sedang berpasrah. Dia memasrahkan hubungan ini dan merasakan jikalau takdir yang menemukan kalian, maka biarlah takdir yang mengatur segala-galanya. Mungkin di sini ada obstacle dari segi perbezaan kalian ya, perbezaan kamu dengan dia, ataupun ada sesuatu yang tidak memungkinkan, maka dia tidak mahu bertindak sebarangan dan memasrahkan hubungan ini kepada takdir. Sepertinya ada perbezaan yang nyata di antara kamu dengan dia ya, tetapi sepertinya dari pihak kamu dan dia menepis perbezaan ini kerana ketertarikan, hasrat cinta buat satu sama lain yang begitu kuat. Di sini ada beberapa di antara kamu yang mengatakan benci. Berulang kali saya dengar ini di telinga saya. Bencikan orang ini, bencikan dia. Dia tidak baik, perangannya tidak baik. Benci. Tetapi benci, tapi sayang. Semakin dibenci, semakin disayang. Saya menangkap energi daripada kedua belah pihak di sini. Recovery. Nah, ada beberapa yang mungkin kesihatannya tidak baik, tidak mahu membebankan kamu, maka tidak berkomunikasi. Mungkin saat kamu texting ketika itu ya, kamu tidak menyedari yang dia tidak baik-baik saja. Mungkin sedang sakit ya, sedang sembuh daripada sakit, maka dia tidak membalas texting kamu. Mungkin dia hanya blue tick ya, melihatkan kepada message itu. Nah, ada banyak senario di sini teman-teman yang membuatkan kamu lelah akan koneksi ini ya, merasakan seperti orang ini tidak cukup memperjuangkan kamu. Nah, apapun alasan dia, sama ada sikapnya memang begini, begitu sibuk dengan pekerjaan, ataupun dia tidak mahu terburu-buru dan memasrahkan hubungan ini, apapun yang sedang dia lakukan ya, ini merupakan faktor-faktor sampingan yang membuatkan dia mungkin menghindar daripada berkomunikasi dengan kamu. Ada beberapa di antara dia di sini memang sudah ditakdirkan ada pasangan teman-teman, mungkin ada orang lain, maka dia agak sukar ya, ada kalanya untuk seperti mengimbangi kamu dengan orang lain ini. Nah, ada beberapa senario yang menunjuk ke arah itu. Bottom of the deck di sini ada gossip. Ada perkara-perkara yang dibincangkan di sekeliling kalian ya, sama ada di sekeliling kamu ataupun si dia, yang seperti membuatkan hubungan ini turut dipengaruhi. Mungkin ada yang, I don't know you guys ya, cemburu dengan koneksi di antara kamu dengan dia dan cuba mempengaruhi ya, sikap kamu dan dia di sini. Seperti mungkin kawan-kawan kamu, kawan-kawan dia yang cemburu dengan perasaan yang kamu miliki untuk satu sama lain. Nah, cuba untuk mempengaruhi kalian ya, agar kalian tidak begitu rapat ya, tidak begitu mencintai satu sama lain, seperti ingin mempengaruhi hubungan ini. Mungkin ada gosip-gosip yang berkatakan sesuatu yang kurang baik ya, yang mengapi-apikan salah satu pihak ya, agar pihak kamu atau pihak dia berasa panas, maka wujudlah sebuah salah faham. Nah, mungkin ada perkara-perkara ke arah itu, sama ada dilakukan oleh rakan-rakan sendiri, orang di sekeliling kamu, keluarga dia, sanak saudara, ataupun bestie kamu sendiri yang mungkin cemburu akan koneksi ini, atau buddies ya, kawan baik dia sendiri yang cuba memporak-perandakan hubungan kalian sehingga tercetuslah sebuah salah faham yang tidak di-clearkan, tidak diselesaikan, tidak ditanya, membuatkan kamu mengurangkan komunikasi dengan dia dan membuatkan dia menghindar dan juga kurang berkomunikasi dengan kamu. Faktor-faktor itu sebenarnya banyak teman-teman. Saya tidak tahu apa yang berlaku. Apa yang pasti, komunikasi sudah dihentikan. Mungkin ada perhubungan yang sedang jedah, ataupun seperti komunikasi yang tidak dapat diperbaiki ya. Apapun itu teman-teman ya, kita akan cuba lihatkan faktor-faktor yang mempengaruhi ya kamu dan dia. Ada gosip di luar sana. Nah, kita akan lihatkan seperti apakah perasaan dan emosi terdalamnya dia detik ini ketika dia tidak berkomunikasi dengan kamu. Nah, mungkin ada yang mencari, tetapi mungkin kamu yang menghindar, ataupun kamu cuba berkomunikasi tetapi diblokir. Apapun kondisi kamu teman-teman, kita bersikap terbuka dan santai dalam pembacaan hari ini dan cuba lihatkan ya, energi apakah yang bakal ditarik oleh kad-kad ini. Apapun hubungan kamu, apapun situasi kamu, bagaimanakah emosi dan perasaan terdalam si dia saat tidak berkomunikasi dengan kamu di sini. Eight of Pentacles.
Wah, di bawah workaholic teman-teman ya, menunjukkan orang yang sangat rajin mencari uang, memfokuskan energinya kepada pekerjaan. Tetapi jikalau saya ketepikan energi material ini ya, dunia materi ini, kerana Eight of Pentacles menunjukkan keuangan, saya lebih merasakan seperti orang ini mencari solusi. Dia bingung, dia tidak tahu ya, dia begitu tekun menganalisa agar tidak terlepas pandang. Contohnya begini, ada masalah di antara kamu dengan dia, 1 ke 10. Nah, ini adalah step-stepnya ya, dari 1 ke 10. Dia seperti cuba menganalisa, breaking everything down. Dia cuba memecah-mecahkan satu persatu, melihatkan daripada 1, 2, 3, 4 sehinggalah 10. Apakah yang sudah dia terlepas pandang? Seperti cuba menganalisa ya, try to scrutinize, menganalisakan isu ini dengan details, supaya dia dapat menangkap where did I go wrong, di manakah silapnya hubungan ini. Apakah ada sesuatu yang terlepas pandang dari pihak dia atau pihak kamu? Dia seperti dengan details mencari solusi akan permasalahan hubungan ini ya. The Lovers. Nah, kamu lihat, bersebelahan dengan The Lovers menunjukkan kepentingan kamu di hatinya si dia. Saat ini teman-teman ya, walaupun Lovers ini menunjukkan energi soulmate, keserasian, keharmonisan dan sebagainya, tetapi saya lebih memandang ya kepada kad The Lovers ini sebagai kad yang berenergi lampu merah, yang menunjukkan ada indikasi perlu diperhatikan, ada sesuatu di dalam hubungan yang perlu dititik beratkan. Nah, ketika kita memandang kad The Lovers teman-teman, nama juga Lovers ya, kekasih, sepasang kekasih, maka kita akan dengan cepat menyimpulkan everything is fine. Tetapi menurut saya, ketika kad ini hadir, The Lovers, ini menunjukkan energi soulmate di antara kamu dengan dia, ataupun ada ketertarikan twin flames. Saya lebih tidak mempercayai twin flames teman-teman ya. Saya lebih mempercayai soulmate, kerana saya tidak percaya soul itu boleh dibahagi dua. Nah, ini terpulang kepada tarot reader masing-masing. Tetapi menurut saya ketika hadirnya The Lovers ini perlu dititik beratkan. Maksudnya begini, ada sesuatu yang tidak berjalan dengan mulus di dalam hubungan ini, maka perlu dititik beratkan. Di sini bersebelahan dengan Eight of Pentacles menunjukkan dia menganalisa. Ada sesuatu yang tidak kena dengan hubungan kalian yang perlu diperhatikan. Kerana apa? Kerana kamu ini penting di hatinya. Tanpa kamu, dia merasakan kekosongan. Nah, kamu lihat di gambar ini ya. Ketika kalian bertemu, walaupun mungkin for a dinner or over a lunch ya, mungkin keluar makan atau bersarapan bersama, mungkin makan tengah hari, makan malam, apapun itu, walaupun kalian duduk bersama di sini, seperti kedua-duanya bangun dari kerusi ya, untuk mendekatkan lagi diri masing-masing. Nah, ini sekali lagi menunjukkan apa teman-teman? The Emperor and the Devil saling berhasrat. Ada ketertarikan magnet yang sangat kuat di antara kamu dengan dia. Begitu merindukan. Nah, ketika di sini tidak ada komunikasi, orang ini sedang menitik beratkan hubungan ini. Dia cuba menganalisa dengan penuh ketelitian, kemanakah silapnya hubungan ini? Apakah ada sesuatu yang terlepas pandang, sesuatu yang perlu diperbaiki? Nah, ini yang bergunanya ya teman-teman ya, sebuah pembacaan tarot ini. Bukan untuk memprediksi, tetapi lebih memberikan pencerahan apa yang perlu diperbetulkan, apa yang perlu dititik beratkan, apa yang perlu diselaraskan. Nah, ketika membuat pembacaan ini ya, saya menangkap energi orang ini menemukan jalan yang buntu. Walaupun dia teliti menganalisa segala sesuatu, dia kepenatan teman-teman. Seperti saya menangkap energi ya, sudah tidak tahu lagi bagaimana untuk memperbaiki atau lebih tepat lagi mengendalikan kamu di dalam hubungan ini. Dia menyadari dia mungkin masalahnya, dia mungkin problemnya, tetapi dia tidak tahu langkah apakah yang lebih tepat ketika dia menganalisa hubungan ini. Nah, kita akan lihat lagi ya. Tetapi dia seperti cuba sedaya upaya untuk memperbaiki, kerana ada sebuah kerinduan yang besar untuk merapatkan kembali hubungan ini, ingin berkomunikasi dengan kamu. Nah, The Lovers ini juga merupakan zodiak Gemini ya, yang planetnya adalah Mercury, planet communication. Maka ini sangat sinkron ya dengan tema readingan hari ini. Walaupun kad yang terbuka mungkin bukan The Magician, tetapi The Lovers juga berzodiak Gemini teman-teman. Maka komunikasi itu sangat diperlukan detik ini. Dia merasakan jikalau kamu dapat menahan ya, tidak berkomunikasi dengan dia, mungkin ingin berikan dia pelajaran, ini sesuatu yang tidak dapat dia cope. Dia tidak dapat
menyesuaikan diri dia dengan keadaan ini. Kerana tanpa suara kamu, tanpa komunikasi daripada kamu, dia merasakan begitu kesepian. Nah, ini emosi dan perasaan terdalamnya dia ketika kamu membatasi komunikasi ataupun dia yang memblokir. Jikalau dia terpaksa melakukan ini, dia merasakan kesepian yang amat dalam, merasakan dia perlu berkomunikasi dengan kamu. Nah, di sini ada Ten of Pentacles. Kerana perasaan yang dia miliki untuk kamu, teman-teman, sangat kuat. Di sini ada koneksi di antara kamu dengan dia. Ada beberapa di antara dia juga melihatkan kepentingan keluarga kamu di mata si dia. Mungkin ada yang mengenali keluarga masing-masing. Mungkin contohnya kamu juga turut mengenali dia, latar belakangnya, keluarganya. Ada koneksi dengan keluarga juga di sini, beberapa di antara kamu. Dia merasakan perasaan itu is 10 out of 10. Skala 1 ke 10, 10 daripada 10, perasaan yang penuh yang dia miliki untuk kamu. Maka tidak berkomunikasi dengan kamu ini membuatkan dia buntu, membuatkan dia mengarahkan energinya kepada pekerjaan. Pada waktu yang sama di tempat kerja, dia cuba menganalisa di manakah salah silapnya hubungan ini. Apakah yang berlaku sehingga ada perubahan yang tidak sesuai, perubahan yang drastis seperti ini di dalam hubungan kalian. Sama ada dia yang perlu memblokir ataupun kamu yang menghindar. Nah, dia menangkap ada sesuatu yang perlu dititik beratkan. Kita akan lihat lagi, teman-teman, Tetapi sepertinya saya menangkap orang ini mempunyai perasaan yang jangka panjang untuk kamu, teman-teman. Seperti sisi berkomitmen dengan kamu, sayang untuk kehilangan kamu. Walaupun mungkin dia mungkin menghadirkan orang lain. Contohnya mungkin ada koneksi dengan orang masa lalunya, masih lagi berhubungan dengan orang masa lalunya. Contoh begitu, Tetapi dia seperti sudah berkomitmen dengan kamu. Tidak mahu kehilangan kamu. Nah, the moon, teman-teman. Energi sebuah kerinduan, kemisteriusan, perubahan yang diberikan. Ada yang berubah di hubungan kalian, kerana kamu dengan dia tidak berkomunikasi. Perubahan ini membuatkan dia menjadi lone wolf, lone ranger, menarik diri untuk bersendirian, merindukan kamu di malam hari, mengiau-ngiau seperti kucing ini memanggil partnernya. Dia merasakan kesepian. Ada satu pepatah di sini, saya lupa, teman-teman, Saya terlupa istilah ini di Malaysia, Something like yang dikejar keciciran ataupun yang dikendong keciciran. Something like that, teman-teman, Saya terlupa, istilah ini sudah lama digunakan, sewaktu saya masih muda lagi, Seperti yang dikejar itu tidak dapat, tetapi yang dikendong, yang dibawa, dalam beg ini pula keciciran. Nah, saya menangkap energi seperti itu dalam pembacaan hari ini. Mungkin kamu boleh membantu, memperbetulkan peribahasa ataupun istilah ini. Seperti yang dikejar itu tidak dapat, yang dikendong pula berciciran. Nah, ada istilah yang seperti itu. Tiba-tiba saya tertangkap, istilah itu daripada ataupun peribahasa itu daripada gambar ini. Seperti mungkin dia fokuskan kepada orang masa lalunya. Contohnya begitu, Tetapi tidak dapat. Yang kamu pula yang sudah berada di dalam beg ini keciciran, seperti kehilangan kedua belah pihak. Nah, saya menangkap energi yang seperti itu ketika dia membatasi komunikasi dengan kamu. Nah, mungkin kamu boleh memperbetulkan, peribahasa saya ini yang sudah lama tidak digunakan. Yang dikejar itu tidak dapat, yang dikendong pula keciciran. Nah, ada peribahasa ataupun istilah yang seperti itu. Orang ini, teman-teman, sedang merindukan kamu. Energi bulan juga menunjukkan sebuah kerinduan. Ini adalah perasaan terdalamnya dia. Saya menangkap energi seperti seorang yang sangat kesepian, di waktu malam. Dan ketika waktu malam dia kurang aktif. Dia lebih aktif di waktu panas, di waktu siang hari. Maka di waktu malam dia banyak mengarahkan energinya merindukan kamu, mendoakan kamu, sehingga terbawa ke dalam mimpinya ketika tidak berkomunikasi dengan kamu. Dan saya juga menangkap mungkin beberapa di antara kamu baru-baru ini termimpikan si dia. Kamu bertanyakan, apakah ini kebetulan kerana kamu banyak memikirkan dia, atau dia benar-benar hadir di dalam mimpi kamu. Nah, ketika ini hadir, sama ada kamu banyak memikirkan dia ataupun dia sedang merindukan kamu. Ada possibility-nya. Saya merasakan orang ini bersendirian, kesepian, ketakutan, sangat takut detik ini,
Apakah yang bakal berlaku jikalau kamu benar-benar menarik diri? Jikalau kamu benar-benar sudah mulai menghindar dari komunikasi secara perlahan-lahan, meninggalkan koneksi ini, kehilangan kamu. Ada perasaan ketakutan, kehilangan, kesepian, kerinduan. Nah, ini adalah perasaan dan emosi terdalam dia saat tidak berkomunikasi dengan kamu, ya. Knight of Swords. Kita akan buka kad ini dulu. Wow, Nine of Swords. Knight of Swords and Nine of Swords. Teman-teman, dia merasakan dia harus memperjuangkan kamu. Kerana dia merasakan jikalau dia tidak memperjuangkan kamu, dia mungkin akan seperti, perkara ini seperti torture, ya, menyiksa dirinya. Dia merasakan dia perlu datang memulakan sebuah komunikasi dengan kamu secara cepat. Knight of Swords menunjukkan tindakan dari segi pemikiran, ya, ingin berkomunikasi dengan kamu dalam waktu dekat ini. Dia merasakan dia perlu melakukan perubahan ini dengan cepat kerana terus kepikiran tentang kamu. Ada rasa bersalah, ada rasa ketakutan jikalau dia kehilangan kamu, ada insomnia, tidak dapat tidur malam. Maka dia perlu menyelesaikan isu ini. Three of Cups. Teman-teman, dia juga ingin datang bukan saja berkomunikasi dengan kamu, ya, tetapi sepertinya dia ingin seperti bertemu dengan kamu. Nah, pertemuan ini nanti, ya, mungkin akan melibatkan bukan saja kamu dan dia, mungkin juga akan melibatkan pasangan kamu ataupun pasangan dia. Pertemuan yang melibatkan orang lain, teman-teman, ya, secara santai supaya tidak kelihatan obvious, ya, begitu ketara yang kamu dengan dia ingin bertemu. Dilakukan secara supaya orang lain tidak dapat menangkap, ya, pertemuan ini hanyalah di antara kamu dengan dia. Seperti ada sesuatu yang ingin dia raikan bersama dengan kamu. Mungkin dia sedang merencanakan untuk meraihkan ulang tahun kamu, ataupun kamu sedang planning ini di kepala kamu. Mungkin ada ulang tahun seseorang yang sudah hampir, walaupun kamu dengan dia sudah tidak agak berkomunikasi, tetapi kamu merencanakan pertemuan ini untuk meraihkan ulang tahun. Bagi seperti permulaan baik, ya, untuk berkomunikasi kembali. Nah, sama ada kamu dengan dia sama-sama, ya, merencanakan ini, sama ada ulang tahun kamu ataupun ulang tahun dia, sengaja menggunakan ini sebagai alasan untuk bertemu. Saya merasakan, teman-teman, ya, emosi dan perasaan terdalam si dia ketika tidak berkomunikasi dengan kamu adalah ingin menggapai kamu kembali. Dia merasakan kesepian, merindukan kamu dan akan memulakan sebuah komunikasi. Di saat ini, teman-teman, dia benar-benar merasakan kesepian dan kehilangan kamu. Begitu merindukan kamu sehingga tidak dapat tidur malam. Nah, seperti saya sebutkan tadi, teman-teman, ya, pertemuan ini mungkin akan melibatkan orang lain juga, ya. Mungkin dengan kawan-kawannya, kawan-kawan kamu, supaya tidak kelihatan ketara, ya, bahawa kamu dengan dia sangat ingin bertemu dan tidak kelihatan seperti kekok. Jikalau ini pertemuan yang sudah lama tidak dilakukan, ketika bertemu dengan orang lain juga, ya, tidak merasakan seperti kaku, ya, untuk berbual, dan mungkin ada kawan-kawan lain yang akan memulakan komunikasi duluan bagi pihak kamu dan dia, seperti membuka jalan begitu, ya. Tetapi ketika bertemu nanti, saya menangkap energi seperti mata dia hanya menatap kamu dan hati kamu banyak berkata-kata dengan dia, tetapi kedua kamu seperti akan mendiamkan diri. Nah, mungkin akan bertemu di sebuah majlis, ya, sama ada majlis kenduri, pernikahan, ulang tahun kamu, ulang tahun dia, yang dijadi, maaf teman-teman, terbata-bata kata-kata saya hari ini, ya, seperti ingin dijadikan sebuah alasan untuk bertemu. Saya merasakan ini akan diwujudkan oleh orang ini berlandaskan, ya, perasaan dan emosinya yang begitu meledak-ledak ketika tidak berkomunikasi dengan kamu. Nah, kamu bakal terkejut dengan isu ini kerana dia akan mewujudkan. Selama ini dia tidak memperjuangkan kamu, banyak memerhatikan. Kamu sahaja yang memperjuangkan dia. Kini mulai bertindak. Singa ini akan bertindak, teman-teman. Tidak lagi hanya memantau, tetapi akan datang melakukan sebuah tindakan, aksi yang nyata buat diri kamu. Dia mungkin akan mencari alasan untuk meraihkan ulang tahun dan sebagainya agar kalian dapat bertemu. Saya menangkap energi lepas lebaran ini nanti. Kerana kini sibuk, ya, dengan bulan puasa, dengan lebaran yang bakal tiba, ataupun di waktu lebaran itu sendiri. Sama ada di waktu lebaran itu sendiri ataupun selepas lebaran. Ketika keadaan mulai tenang, ya, saya merasakan akan ada pertemuan. Alasan yang dijadikan adalah ulang tahun,
ataupun sesuatu yang perlu diraikan ya, dijadikan alasan untuk kalian bertemu. Sudah direncanakan. Saya menangkap seperti kamu ataupun dia sudah merencanakan ya, membelikan hadiah untuk memberikan untuk ulang tahun, atau sengaja membelikan sesuatu sebagai hadiah pertemuan. Tidak semestinya ya ada ulang tahun atau anniversary, tetapi supaya ketika bertemu nanti, it's like a token of love. Kamu ingin memberikan sesuatu kepada dia, atau dia mungkin sudah memberikan sesuatu untuk kamu dan diberikan sebagai exchanging of love di pertemuan itu nanti. Nah, saya menangkap energi yang seperti itu ya. Kita buka satu kad lagi kerana ada satu ruang di sini teman-teman ya. Wow, di sini ada 8 of Swords. Teman-teman, orang ini masih terikat dengan kamu ya. Gambar ini begitu lucu teman-teman ya. Beberapa di antara dia yang begitu stres ya, mungkin tidak berkomunikasi dengan kamu, sama ada berat badannya semakin berkurangan ataupun terlalu stres, lantas banyakkan makan, berat badan yang meningkat. Nah, ketika stres teman-teman, ada dua senario. Sama ada orang ini semakin hari semakin kurus, ataupun semakin hari berat badannya bertambah. Nah, saya jatuh di kategori kedua. Ketika stres, akan menggapai makanan dan akan makan apa saja untuk menghindar ya, menghilangkan stres ini. Searching for comfort, mencari kenyamanan, keselesaan melalui pemakanan, which is a very bad habit teman-teman ya. Saya menangkap energi yang orang ini mungkin semakin hari semakin kurus, merindukan kamu kerana tidak berkomunikasi, ataupun berat badannya bertambah ya. Gambar ini sangat lucu teman-teman ya. Dan dia merasakan begitu terkejut, sama ada berat badannya yang sudah berkurangan ataupun berat badan yang bertambah. Dia seperti, kamu lihat gambar ini teman-teman, begitu lucu sekali ya, melihatkan kepada berat badannya. Entah mengapa saya menganggap ini adalah skala atau scale ya, untuk menimbang berat kita ya. Begitu teman-teman. Dari sisi pemikirannya, orang ini masih terikat memikirkan kamu ya, kerana ada 8 of Swords dan 9 of Swords yang menunjukkan terbelenggu ya. Ada ikatan walaupun dia tidak mampu bergerak kepada kamu, mungkin terlalu sibuk atau membatasi diri, tetapi sering-seringan memikirkan kamu. Maka emosi dan perasaan terdalam si dia sewaktu kalian tidak berkomunikasi adalah merindukan kamu. Akan melakukan sebuah aksi yang nyata, bakal ada pertemuan dan sebagainya. Dan exchanging of hadiah ya, pertukaran hadiah. Ini saya tangkap dengan jelas. Buat julung kalinya teman-teman, orang ini ketika tidak berkomunikasi dengan kamu, benar-benar menganalisa, breaking everything down in details, menganalisa satu persatu, kemanakah silapnya hubungan ini. Mungkin sesuatu yang tidak pernah dia lakukan, tetapi ketika ini dia melakukan itu ya. The High Priestess, Wheel of Fortune, 10 of Cups. Wow, sepertinya orang ini akan datang menggapai kamu kembali ya. Dan kamu dengan dia saling terhubung, sering terkoneksi, walaupun kamu dan dia membatasi komunikasi. Ada energi yang berputar, Wheel of Fortune ya, yang sering mengkoneksikan energi kamu dengan dia. Ketika bersebelahan dengan 10 of Swords ya, ini memang confirm teman-teman. Energi kamu dengan dia saling terhubung dengan satu sama lain. Mungkin ada beberapa juga yang sering ya, mendiamkan satu sama lain kerana memfokuskan kepada keluarga. The High Priestess ini adalah energi seorang yang sabar menanti kamu, dengan penuh kesabaran, memendam rasa. Orang ini belum move on walaupun tidak berkomunikasi dengan kamu. Cuma dia merasakan kesukaran ya. Ada kalinya merasakan kesukaran, walaupun dia memandang tinggi kepada self-value-nya, dia merasakan kamu ini agak sukar untuk dimiliki. Atas mungkin ya perbezaan-perbezaan tertentu atau sesuatu yang tidak memungkinkan. Maka dia seperti berteman sepi teman-teman. Keseorangan yang mungkin hanya bertemankan ya oleh kawan baik si dia, seekor kucing ini, haiwan peliharaannya. Dia sangat sepi, sangat sabar menanti kamu, penuh dengan kematangan emosi dan tetap memendam rasa ini kepada kamu. Orangnya sangat sensual, sangat diskret, dan saya boleh pastikan teman-teman ya, dia benar-benar memendam rasa untuk kamu dengan kehadiran The High Priestess ini. Teman-teman, zodiak terkuat terbaca hari ini adalah Sagittarius, Cancer, Capricorn, Taurus, Aries, Gemini. Nah, itu yang paling kuat terbaca hari ini. Dan juga Pisces teman-teman, itu yang paling kuat ya. Dan ada kehadiran zodiak yang lain seperti Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Nah, kesemua energi tertarik di sini, tetapi kamu perlu melihat ya Sun, Moon, Rising dan Venusnya.
Tetapi teman-teman, secara keseluruhan, semua ke-12 zodiak sign hadir dalam pembacaan hari ini. Baik teman-teman, kita lihatkan pula ya, apakah yang sedang dia rasakan atau dapat dia rasakan dari kamu detik ini. Kamu sudah melihatkan ya, perasaan terdalam dan emosi si dia kepada kamu ketika tidak berkomunikasi. Kita lihatkan, apakah yang sedang dia rasakan daripada kamu, atau sekurang-kurangnya sesuatu yang dapat dia rasakan dari kamu detik ini. Mungkin ada intuisi yang dapat dirasakan di hatinya ya tentang kamu, kerana energi kalian sering terkoneksi. Kamu dapat rasakan dia, dia dapat rasakan kamu. Nah, bagaimanakah perasaan dia kepada kamu detik ini? Saya akan bukakan 3 kad, ataupun sesuatu yang sudah dapat dia rasakan kepada kamu. Nah, ada satu kad yang terloncat ya. Di sini sepertinya ada mountain teman-teman. Halangan di antara kalian berdua ya. Sesuatu yang agak sukar untuk diubah. Beberapa di antara kamu di sini merupakan long distance relationship. Keberadaan yang jauh. Ini mungkin penghalangnya. Ini mungkin penghambatnya. Ataupun ada sesuatu yang tidak boleh dirubah. Mungkin kepercayaan, agama, status dan usia yang tidak dapat dielakkan ya. Unforeseen circumstances ataupun perkara-perkara yang tidak boleh dirubah. Tetapi kamu dengan dia saling mencintai. Maka kamu dengan dia terpaksa menghindar dari berkomunikasi. Mountain ini menunjukkan sama ada keberadaan yang jauh ya dari satu sama lain, atau kamu berdiri dengan seorang yang terlalu ego, tidak mahu menukar prinsipnya, keras kepala. Dia seperti tidak mahu give and take dengan kamu, maka perubahan ini sukar dilakukan ya untuk memperbaiki hubungan ini. Wow, hard teman-teman. Seperti saya sudah sebutkan tadi ya, walaupun ada perbezaan ya, long distance relationship, mungkin juga berjarak jauh, apapun perbezaan di antara kalian, masih ada rasa cinta ya, rasa sayang teman-teman. Nah, kedepannya nanti perasaan ini masih akan mengalir, walaupun masing-masing ya memberikan ruang. Saya merasakan cinta ini lebih kepada ke arah independen ya. Seperti saya sebutkan awal tadi, kematangan emosi. Kamu memberikan dia ruang, dia juga memberikan kamu ruang. Seperti masing-masing mencintai satu sama lain, tetapi kerana ada perbezaan dan halangan yang tertentu ya, yang tidak dapat disatukan, perasaan ini dibiarkan mengalir begitu saja. Menurut orang ini teman-teman, kamu begitu berharga, ada value di mata dia. Kamu ini sangat berharga di mata si dia. Maka dia akan seperti mengikuti alur ya, membiarkan ia mengalir saja, seperti kad destiny ini, berpasrah kepada takdir. Teman-teman, di detik ini ya, apa yang dapat dia rasakan ya, adalah menahan rindu. Selain daripada kita sudah mengupas ya, emosi terdalam dan perasaannya ketika tidak berkomunikasi ya, dia merasakan sedih teman-teman, beban ya, mungkin terpaksa membiarkan hubungan ini seperti ini ya, menahan rindu, menahan rasa ya. Kalian berdua seperti cuba mendisiplin diri masing-masing ya, menahan kerinduan ini, menahan rasa cinta ini, menghormati satu sama lain, menghormati agama satu sama lain. Mungkin ada perbezaan agama yang jelas seperti ini ya, maka kamu dengan dia seperti menghormati ya, agama satu sama lain, tidak mahu seperti tidak respect, tidak menghormati satu sama lain ya. Nah, kamu lihat kegairahan yang berulang, masih bergairah di antara satu sama lain, masih terkoneksi. Seperti bekerja keras, sesuatu yang diulangi ya. Kamu dengan dia sangat berhasrat, tetapi sesuatu terpaksa ditunda, sesuatu terpaksa ditahan. Mungkin ada alasan-alasan keagamaan di sini juga ya. Yang pasti orang ini sangat berhasrat dengan kamu. Teman-teman, kita lihatkan pula kepada pesanan-pesanan si dia, sesuatu yang ingin dia ungkapkan kepada kamu, berlandaskan keinginan untuk bertemu, ya, bertukar hadiah, berkomunikasi dengan kamu dan memperjuangkan kamu kembali. Walaupun ada perbezaan yang mungkin sukar untuk dirubah ya, seperti mountain ini, atau keberadaan yang jauh. Ada juga energi yang menunjukkan kalian berdua tidak pernah bertemu ya. Mungkin long distance relationship, hubungan yang sebatas di media sosial, yang sukar untuk ada pertemuan. Kita lihatkan pesanan daripada si dia ya, ketika kamu memberikan dia ruang, cinta yang seperti menurut saya, cinta yang independen. Kamu memberikan dia freedom, dia juga memberikan kamu freedom, tidak mengekang, tidak mengikat. Kamu seperti memahami ya, orang ini tidak suka diikat, keras kepala. Maka kamu turut memberikan dia ruang, dia juga begitu ya.
Masing-masing memberikan ruang dan kebebasan kepada satu sama lain. You are so kind to me. Teman-teman, dia ingin menerapkan ini kepada kamu. Kamu ini orang yang sangat baik. Sangat benar-benar seorang yang pemberi, seorang penyayang, perhatian, penuh perhatian ya. Kamu seorang seperti sosok pengasuh kepada si dia ini. Mungkin juga ada beberapa di antara kamu yang turut membantu ya, memberikan pemberian-pemberian yang kecil yang mungkin tidak pernah dirasakan daripada orang lain. Tidak semestinya pemberian itu pemberian yang berharga, yang ada nilainya. Maksud saya seperti yang mahal ya. Itu maksud saya dari segi nilai ya. Barang-barang yang berjenama, barang-barang yang mahal. Tetapi nilai ini lebih tinggi. Pemberian daripada hati kamu ya. I can't reach out to you right now. Nah, ini menjelaskan mengapa dia membatasi komunikasi. Dia merasakan ini bukan momen yang tepat untuk berkomunikasi dengan kamu. Dia tidak dapat reach out kepada kamu saat ini. Mungkin ada sesuatu yang menghalang. Mungkin ada sesuatu di sebelah si dia, ataupun ada perkara yang menghalang ya, agar dia tidak dapat berkomunikasi dengan kamu. Dia merasakan ini bukan momen yang tepat. Masih perlu ada tundaan ya, sesuatu yang tertunda, dan kamu perlu bersabar. Mungkin dia merasakan nanti, baru nanti ya, mungkin ke depannya nanti, setelah mungkin sewaktu lebaran atau lepas lebaran nanti, baru dia akan berkomunikasi dengan kamu. I can't handle any more heartbreak. Teman-teman, di saat ini ya, emosi terdalam si dia adalah patah hati, kesepian, tanpa sebuah komunikasi dan kabar berita dari kamu. Dia merasakan begitu dikecewakan, dan dia tidak dapat mengatasi masalah yang seperti ini lagi ya. Why can't I come near you? Dia juga turut bertanyakan, mengapakah ini bukan momen yang tepat? Mengapakah dia tidak dapat datang menggapai kamu, bertemu dengan kamu? Ataupun soalan ini ditujukan kepada kamu yang membatasi pertemuan dengan orang ini. Dia bertanyakan mengapakah kamu menghindar? Mengapakah kamu tidak mengizinkan dia mendekati kamu? Nah, saya menangkap sedikit energi seperti itu ya. Kita lihatkan kepada kad yang terakhir. I'm sorry, I'm not ready. Ada beberapa di antara si dia ini yang benar-benar bukan saja tidak dapat berkomunikasi dengan kamu, tetapi belum bersedia daripada segi persediaan ataupun keuangan. Ada sesuatu yang dia ragukan untuk datang kepada kamu. Maka mungkin ya, dia menghindar dahulu, dan kedepannya nanti setelah segala sesuatu itu selesai, baru akan memulakan komunikasi duluan. Seperti itu teman-teman ya. Dan dia dapat merasakan yang kamu memahami kondisinya. I'm shocked at your resistance in my life. Dia sangat kaget dengan kehadiran kamu di dalam hidupnya. Kamu ini bak bidadari dan malaikat teman-teman ya. Seseorang yang dia tidak menyangka akan hadir di kehidupannya. Dia merasakan kamu ini seperti sebuah anugerah ya, yang hadir ya, daripada syurga buat si dia. Begitu kaget dengan kehadiran kamu. Baik teman-teman, kita akan lihatkan kepada inisial apa saja yang bakal hadir dalam pembacaan hari ini. Teman-teman, saranan saya sekali lagi, jangan begitu tertakluk kepada inisial dan juga zodiac sign. Yang penting teman-teman, pembacaan ini secara keseluruhannya. Sesuatu yang sudah saya ulangi ya berkali-kali, sudah menjadi satu tabiat begitu teman-teman ya. Tetapi saya faham ya, saya mengerti yang kamu sudah faham, dan jangan terlalu berpatukan ya kepada inisial dan zodiak. Itu yang penting ya. Jikalau ada inisial ini, sama ada inisial kamu ataupun inisial si dia, then it's fine ya, merupakan bonus sahaja, seperti pembacaan ataupun pembukaan sampingan, tetapi tidak perlu difokuskan. Yang penting, jikalau kamu merasakan ada yang resonate di hati kamu, maka pembacaan hari ini adalah untuk kamu teman-teman ya. Walaupun mungkin tidak ada zodiaknya, tidak semestinya zodiak itu hadir ataupun inisial itu hadir teman-teman ya. Impossible ya untuk membuka 26 alfabet sekaligus. Baik teman-teman, L, H, Q, K, N, V, R, G, X, J, D, A, M. Nah, di sini dengan jelas menunjukkannya ada beberapa di antara kamu atau si dia yang tinggal berdekatan dengan kawasan yang mempunyai air. Nah, sekali lagi ya, terlihat di initial ini. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini ya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Sentiasa bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya, and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.